Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk session yang sudah lewat dan untuk kata-kata yang kami sudah dengar. Kami bersyukur Tuhan bekerja melalui semua acara di dalam NRITC ini untuk membangunkan kami, menggugah rohani kami, supaya kami dengar suara Tuhan dan kami mengikuti pimpinan Tuhan. Kami mencintai Tuhan dan kami berjalan di dalam kehendak Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, berkati session khotbah malam ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita meneruskan pembacaan kitab suci Mazmur 8. Mazmur pasal yang ke-8, dan kita akan merenungkan pasal ini. Kita membaca bersama-sama satu kali lagi. Mazmur pasal ke-8. Setelah mendapatkan, kita bergiliran membaca Mazmur pasal ke-8 dari ayat kedua. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyatakan. 3. Semua baca. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan semua, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat semua. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala telah kau letakkan di bawah kakinya, kambing domba dan lembu sapi sekalipun, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Semua membaca, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Dari pasal ini yang ditulis 3000 tahun sebelum sekarang ini, oleh seorang yang mewah, hormat, mulia, kedudukan tinggi, berkuasa besar, dan sangat berkenan kepada Tuhan, karena hidupnya, rohaninya sangat baik di hadapan Tuhan. Tapi saudara-saudara, inilah yang ditulis oleh Daud. Daud seorang raja, Daud seorang yang mulia, seorang yang hormat. Tetapi Daud menulis, dia berkata, Tuhan, namamu betapa mulia di atas segala bumi ini, dan aku telah melihat matahari, bintang, bulan, semua ciptaanmu di langit. Lalu saya mengatakan, siapakah manusia? Apakah manusia? Apakah artinya anak manusia? Saudara-saudara, di dalam hal ini dia tidak berani sombong. Dia menjadi orang yang begitu rendah hati. Karena apa? Dia menemukan karya Tuhan yang agung, kemuliaan Tuhan yang besar. Waktu kita berbanding dengan Tuhan, baru kita sadar kita tidak memiliki apa-apa. Waktu kita melihat kemuliaan Tuhan, baru kita rasa diri kita sangat malu. Kita melihat kebesaran Tuhan, baru kita sadar kita sangat kecil. Waktu kita melihat keadilan Tuhan, baru kita tahu kita tidak adil. Waktu kita melihat akan kemurahan, cinta Tuhan yang besar, baru kita insyaf, kita penuh dengan benci, dendam, dan segala kejahatan di dalam hatinya. Pada waktu Daud melihat segala sesuatu di surga, dia mengatakan, who is man? What is the meaning of being the son of man? Apa artinya menjadi anak manusia? Tetapi engkau mengasihi, engkau menilik, engkau masih mengingat
Dia berarti Tuhan yang begitu besar, yang begitu suci, begitu adil, yang begitu agung. Dia tidak menjadi Tuhan yang tidak peduli. Dia tidak mempeduli kita. Dia tidak mengasihi kita. Dia tetap mengingat akan anak manusia yang kecil-kecil. Engkau boleh menjadi orang yang saya sudah berdosa, biarlah saya tidak ada Tuhan, mati saja. Atau engkau boleh berpikir, masakan Tuhan masih mengasihi saya? Tuhan masih mau mengingat saya? Saya sudah banyak berdosa, saya sudah banyak berbuat jahat. Tuhan masih mau menilik, masih mau mengingat saya, dan masih mau membawa saya kembali kepada Dia untuk menikmati kemurahan dan cinta kasih-Nya. Saudara-saudara sekalian, setiap orang yang mengerti dan sadar anugerah adalah orang-orang yang pernah mengalami pengampunan dari Tuhan. Saudara mendengarkan semua orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan. Mereka memiliki perasaan penuh takut kepada Tuhan, penuh kagum kepada kemurahan Tuhan yang sebenarnya tidak layak mereka terima, yang sebenarnya mereka tidak boleh menerima. Tapi mereka kenapa terima? Karena mereka tetap dikasihi oleh Tuhan. Banyak orang berbuat dosa, tapi setelah berbuat dosa mereka hilang, mereka pergi, tidak pernah kembali lagi. Hanya sedikit sekali orang yang sudah berbuat dosa, Tuhan panggil mereka kembali karena kemurahannya itu. Saudara-saudara sekalian, kita setiap kali datang dalam kebaktian harus lebih mengerti berapa besar Tuhan, berapa agung Tuhan, berapa hormat Tuhan, berapa suci Tuhan, sehingga tidak mengenal Tuhan makin banyak, kita makin sadar berapa tidak layak adanya diri kita sendiri. Saudara-saudara, jangan karena engkau baca kitab suci, engkau menjadi sombong. Engkau berbuat baik, engkau membenarkan diri. Karena engkau lebih banyak ikut kebaktian, engkau menghina orang lain-lain. Engkau pernah membaca banyak Alkitab, engkau menganggap diri paling hebat, lalu engkau melecehkan orang lain. Tuhan membenci orang yang membenarkan diri. Saudara-saudara, hal yang paling Tuhan benci, dosa yang paling keji di hadapan Tuhan adalah orang berdosa yang membenarkan diri. Self-righteous, self-justified, self-justification is the serious sin before God. Allah membenci orang yang membenarkan diri. Allah membenci orang yang merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena orang demikian tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Yesus berkata, aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku datang mencari orang berdosa supaya mereka bertobat. Saudara-saudara, aku memanggil orang berdosa. Di dalam kalimat Yesus Kristus, seolah-olah manusia dibagi dua macam. Satu macam orang yang benar, satu macam orang yang berdosa. Lalu yang berdosa yang dipanggil, yang benar yang dibuang. Benarkah manusia ada dua macam orang? Benarkah manusia boleh dibagi dua jenis orang? Tidak. Paulus berkata, sekalian sudah berbuat dosa dan kekurangan kemuliaan dari Tuhan Allah. Berarti no one is righteous, no one is good enough, no one is holy, no one is holy before God. Because only God and only God alone is the holy, is righteous. Hanya Tuhan saja yang suci, yang adil. Tidak ada yang suci di hadapan Tuhan. Itu sebab saudara-saudara, Tuhan membenci kalau ada manusia merasa diri cukup baik, merasa diri lebih baik, merasa diri lebih baik dari orang lain dan diperkenan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku tidak menerima, aku akan membuang kamu. I do not come to call upon the righteous, but I come to call upon sinners to repent. Aku datang memanggil orang berdosa untuk bertobat. Setelah kita melihat Tuhan, kita mengetahui kita orang yang lemah, kita orang yang tidak layak, kita orang yang sama sekali tidak mempunyai kelayakan apa di hadapan Tuhan. Namun demikian, saudara-saudara, Tuhan berkata bahwa Dia akan memberikan kepada kita manusia yang dicipta menurut peta teladan Dia. Dengan apa? Dia akan memberikan kepada kita satu mahkota. Mahkota yang begitu mulia sehingga kita adalah manusia yang berbeda dengan binatang-binatang. Manusia diberikan mahkota. Mahkota apa?
mahkota itu dua unsur. Pertama, kemuliaan. Dan kedua, kehormatan. Siapakah manusia? Manusia adalah satu-satu makhluk yang mempunyai mulia dan hormat. Saudara-saudara sekalian, manusia mempunyai kemuliaan, manusia mempunyai kehormatan. Dan ini dua hal menjadikan kita berbeda dengan semua binatang. Coba lihat pada waktu manusia sungguh-sungguh mensadari akan keberadaan Tuhan, dan sungguh-sungguh mengetahui kebajikan Tuhan, dan sungguh-sungguh merindukan firman Tuhan. Waktu dia berdiri, waktu dia berkata, mempunyai sesuatu suasana yang lain sekali. Tidak ada pada anjing, tidak ada pada singa. Singa memang gagah sekali, tetapi tidak mempunyai kemuliaan, kehormatan yang diberikan oleh Tuhan. Tapi manusia mempunyai, dan dari diri manusia, dari hidup manusia akan memancarkan unsur-unsur kemuliaan dan kehormatan yang asalnya berada dari Tuhan itu sendiri. The glory and the honor. Glory from God, honor from God, being and crown to human life. So we are honorary, we are glorious being. Saudara harus sadar, saudara adalah manusia, adalah makhluk yang hormat. Saudara adalah makhluk yang mulia. Itu sebab saudara jangan menghina sendiri, jangan melecehkan sendiri. Saudara-saudara, kadang-kadang kita anggap diri tidak ada apa-apa, kita anggap diri malu, kita miskin, kita seorang yang remeh, kita seorang hina. No, you never think like that. Jangan pikir seperti itu. Kembali kepada kitab, engkau diciptakan Tuhan dengan mahkota mulia. Engkau diciptakan Tuhan dengan mahkota hormat. Maka manusia berbeda dengan semua binatang, karena manusia adalah manusia yang hormat, manusia yang mulia adanya. Satu kali saya mengajar teologi tahun 76. Ini sudah 36 tahun yang lalu. Tahun 76, 36 tahun yang lalu saya mengajar di China Evangelical Seminary di Taipei. Dan hari itu setelah saya ngajar, saya baca surat kabar, saya kaget. Karena di atas ada satu berita, seorang Taiwan namanya Ding Xiaozong sudah mendapatkan Nobel Prize. Waktu diumumkan, Mr. Ding Xiaozong, you had already gained the Nobel Prize from Sweden. Dia waktu dengar, di foto posenya, satu muka yang gagah luar biasa, dan mukanya bercahaya seperti bukan orang biasa, karena dia dapat hadiah Nobel. Tetapi setelah itu saya lihat lagi, di bawah surat kabar ada 3 orang narkoba yang ditangkap masuk ke penjara. Mukanya jelek luar biasa. Saudara-saudara, pada waktu saya bandingkan atas bawah, atas bawah, atas bawah, yang dapat Nobel Prize, mukanya, matanya bersinar cahaya seperti seorang yang mulia luar biasa. Tapi yang di bawah, yang ditangkap, yang mau masuk ke penjara, yang narkoba, semua malu-malu, tutup mata, tidak mau difoto. Mereka seperti seorang budak yang sama sekali tidak bernilai. Saat itu saya lihat atas bawah, atas bawah, atas bawah. Akhirnya saya mulai sadar apa yang diartikan mulia hormat, dijadikan mahkota untuk di atas kepala kita. Saudara-saudara, ini kalimat luar biasa loh. They are crowned with honor and glory, and they are called human being. Mereka disebut manusia. Mereka dipanggil manusia. Karena apa? Karena mereka mempunyai hormat, mereka mempunyai mulia. Saudara tahu tidak, meskipun kau umur 13, 14, kau manusia. Meskipun engkau sering bersalah, sering berdosa, sering gagal, sering sakit, ingat, kau manusia. Meskipun engkau kadang-kadang tidak naik kelas, kadang-kadang nakal, kadang-kadang dipukul papa mama, ingat, kau manusia. Karena potensimu, dasarmu, engkau adalah orang yang mempunyai kemuliaan dan kehormatan. Sehingga kalau engkau terus pikir, who am I?
What is my position in the universe? How do I know myself? How can I estimate, evaluate my own life? Apa itu? Saya ini siapa? Jangan lupa, ingatlah dirimu melalui kitab suci yang telah memberikan wahyu kepada kita. Siapakah engkau? Engkau adalah seorang yang mulia. Engkau adalah seorang yang hormat. Karena engkau adalah seorang mulia, seorang hormat. Maka kalau engkau dirusakkan, itu sayang sekali. Saudara-saudara, kalau kertas yang tidak ada nilai dirobek-robek, ya sudah. Tapi kalau berlian dihancurkan, sakit. Karena itu berlian. Itu bukan kertas biasa. Itu ada sesuatu yang bernilai sekali. Kalau surat biasa, kertas biasa, engkau robek, tidak apa-apa. Tapi kalau yang robek itu adalah surat kelahiranmu. Wah, cilaka ini. Saya kelahiran kau dirobek. Lalu bikin lagi mesti ke kantor. Suruh orang lagi buktikan. Surat-surat yang lain menjadi bukti. Susah banget. Kalau engkau kehilangan surat kabar, ya sudah, beli satu lagi. Kalau kehilangan paspor, bagaimana? Saya kehilangan paspor, akhirnya tidak bisa pulang ke Indonesia. Setengah mati, telepon pergi ke duta besar. Karena nilainya lain. Kalau yang tidak ada nilai, lalu dirusak, ya sudah. Tapi kalau yang bernilai dirusak, wah sakit sekali. Itu nilainya berapa? Nilainya itu apa? Kenapa dihilangkan begitu saja? Kenapa dirusakkan begitu saja? Saudara-saudara, berkali-kali kita mendengar firman Tuhan mengatakan manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah. We are created of the image and the likeness of God. We should be like God. We are potentially created like God. Kita seperti Allah. Kita harus tahu kita mempunyai peta teladan Allah. Kalau saya seharusnya seperti Allah, saya mau tanya, benarkah hidup saya sekarang seperti Allah? Tidak. Banyak orang hidupnya berjinah tidak karu-karuan. Saudara-saudara, hidup yang mulia menjadi malu. Hidup yang begitu hormat menjadi remeh. Hidup yang begitu mulia menjadi hina. Kenapa? Tidak sadar. Saudara-saudara, ingatlah, kau anak Tuhan. Kau dicipta oleh Tuhan. Meskipun mungkin belum mengalami keselamatan dari Tuhan, tapi ingat dulu firman Tuhan mengatakan, you are created after the image and the likeness of God. So you should live like God. If you are not living like God, then I ask you, to whom you want to be like? You mau seperti siapa? You mau hidup seperti siapa? Mau hidup seperti binatang, hidup seperti setan, atau hidup seperti Tuhan? Ini dikatakan kemuliaan dan kehormatan. Siapa manusia? Makhluk yang mulia. I am glorious. Siapa manusia? Saya adalah orang hormat. I am honorable. I am an honorable being. I'm a glorious being. Lalu saya menguraikan apa artinya mulia dan apa artinya hormat. Ini mengandung dua sistem. Kemuliaan berarti sistem moral. Kehormatan berarti sistem nilai. Murah, mahal, lebih mahal, sangat mahal, sangat mahal, paling mahal. Ini penilaian kan? Penilaian, kenapa bisa ada konsep nilai? Konsep nilai datang daripada kehormatan. Ini baik, lebih baik. Ini orang murah hati. Ini orang mempunyai keadilan. Ini orang mempunyai kebenaran. Dan ini semua kemuliaan itu mengandung sistem moral. Dan semua kehormatan mengandung sistem nilai. Manusia adalah satu-satunya macam makhluk yang bermoral. Saudara-saudara, bolehkah engkau mengatakan anjing ini penuh keadilan? Anjing kok ada keadilan? Adil apa? Dia cuma cenggong-cenggong. Kalau dikasih makan dia goyang ekor. Kalau dari makan begitu. Dia tidak mempunyai kemurahan, kesucian, keadilan, kehormatan. Dia tidak mempunyai moral.
Karena konsep moral dan sistem moral tersimpan di dalam satu istilah yang penting, itu kemuliaan. Allah itu mulia adanya. Allah harus dimuliakan karena kemuliaan Allah dipancarkan keluar dari bercahaya cinta kasihnya. Kemuliaan Allah dipancarkan keluar daripada sifat kesuciannya. Kemuliaan Allah dipancarkan seperti radiasi keluar daripada keadilannya. Kemuliaan Allah dipancarkan keluar dari sifat daripada kebajikannya. Our God is good. Our God is righteous. Our God is loving kindness. Our God is love. Our God is merciful. Our God is holy. Saudara-saudara, suci, adil, kemurahan, cinta kasih, dan segala sesuatu yang baik itu ada sifat ilahi di dalam hidup dia sendiri. Dan dari sini akan memancar cahaya keluar. Saudara-saudara, kita sering dengar memuliakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita harus memuliakan Tuhan. Tuhan yang begitu mulia memberikan anaknya mati bagi kita. Dan di dalam diri Yesus Kristus engkau menemukan kesucian, cinta kasih, kemurahan. Semua tergabung, ditanggung oleh Dia. Karena Dia mencintai kita, maka Dia menerima murka Allah. Karena Dia begitu suci, maka Dia sanggup membersihkan kita. Dia begitu adil, diadili oleh Tuhan, mengganti kita yang harus diadili oleh Tuhan. Akhirnya Yesus mati mengganti engkau dan saya. Di situ cahaya kemuliaan Tuhan itu dipancarkan ke dalam hati setiap orang yang berdosa. Saudara-saudara, kemuliaan Allah menciptakan engkau mempunyai peta teladan Allah, artinya mirip Tuhan. Tuhan itu suci adanya sehingga engkau boleh menjadi reflektor kesucian. Tuhan itu adil adanya, engkau boleh menjadi reflektor keadilan. Tuhan itu baik adanya, engkau boleh menyatakan kebaikan dari Tuhan. Tuhan itu benar adanya, engkau boleh menyatakan kebenaran. Saudara-saudara, kalau kita melihat matahari yang begitu besar cahayanya, lalu kita melihat bulan merefleksikan cahaya matahari ke bumi. Jadi waktu kita lihat bulan, kita melihat ada cahaya dari bulan. Cahaya dari bulan itu bukan dari bulan sendiri, karena bulan sendiri tidak bercahaya. Bulan itu seperti satu planet, seperti bumi, adalah seperti soil atau tanah-tanah seperti ini, dan tidak bercahaya. Tapi pada waktu matahari bercahaya kepada bulan, bulan merefleksikan cahaya kira-kira paling maksimal 8% kepada kita. Sehingga malam-malam tidak ada matahari, karena bulan terang sekali, kita masih bisa melihat jalan, kita masih bisa mengetahui akan arah, karena refleksi. Saudara-saudara, pada waktu Tuhan berkata, aku menciptakan engkau menurut peta dan teladan saya, berarti aku mau engkau merefleksikan kemuliaan saya. Kalau Tuhan itu suci, bagaimana tahu? Dari orang Kristen yang hidup suci, kita mengetahui Tuhan itu suci adanya. Tuhan itu penuh dengan keadilan, bagaimana tahu? Melihat ada pemuda-pemudi orang Kristen yang hidupnya adil. Dari sini tahu dia merefleksikan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Tuhan itu penuh dengan cinta kasih, bagaimana tahu? Karena ada orang Kristen yang hatinya penuh cinta kasih. Dia penuh kasih kepada orang lain. Bahkan musuhnya pun dia mengasihi. Di sini dia merefleksikan kemuliaan Tuhan Allah. Saudara-saudara, kemuliaan Tuhan itu ada pada diri Tuhan, dan kemuliaan Tuhan berefleksi melalui manusia untuk mewakili Dia. Kita bersyukur kepada Tuhan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mempunyai sistem kemuliaan. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang bisa merefleksi akan segala sifat ilahi. Kemuliaan yang dinyatakan di moral, nyatakan di kebajikan seseorang, karena Tuhan berada di dalam. Dari diri kita tidak mungkin. Saya tidak ada kebajikan. Yang ada pada saya adalah kebencian, kemarahan, kebodohan, kenajisan, kedendaman, segala sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan, segala sesuatu yang tidak berdasar seperti Tuhan. Tapi karena
Tuhan mau hidup diam diri saya, kalau Tuhan mau menyelamatkan saya dan mau memberikan hidup kepada saya, barulah saya bisa merefleksikan kemuliaan itu. Saudara-saudara, manusia dicipta Tuhan diberikan mahkota kemuliaan. Manusia dicipta Tuhan diberikan mahkota kehormatan. Jadi siapa saya? Saya adalah manusia yang mulia. Siapa saya? Saya adalah manusia yang hormat. Karena dia memahkotai makhluk yang dicipta menurut peta teladan Allah dengan kemuliaan dan kehormatan. God himself is glory. And God is glorious, and God created man in His image. So we are also created with the image of the glory of God to reflect the moral and the goodness of God. Kita boleh merefleksikan itu. Tapi saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak bisa merefleksikan. Karena apa? Karena kita sendiri sudah kotor. Kaca yang kotor dan gelap, tidak bisa refleksi apa-apa. Tidak ada cahaya yang keluar. Satu kali saya bawa mobil dari Jawa Timur setir sampai Jawa Barat, di tengah-tengah Cirebon, karena di bawah itu tanahnya begitu rusak, jalannya begitu hancur. Waktu itu tidak sebaik sekarang. Dan setelah hujan, maka kita lewati, mobilnya meskipun tua tapi masih kuat sekali. Saya bawa itu pelan-pelan. Kenapa lampunya jadi hitam ya? Kenapa tidak lihat ya? Tidak ada cahaya. Bahaya sekali di tengah-tengah gelap. Saya mesti lihat jalannya di mana. Kenapa lampunya makin lama makin padam, makin lama makin padam. Tuh, akhirnya saya pikir ini tidak beres ini. Lalu saya turun pikir, apakah aku itu sudah suak, itu baterainya sudah tak kuat, atau malam-malam sudah jam 2, saya sama 2 pendeta yang lain mau ikut konferensi di Jakarta. Kita setir mobil sendiri supaya hemat uang kapal terbang. Sampai di tengah jalan makin lama makin gelap, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap, makin lama makin gelap. Akhirnya kita tidak bisa setir karena tidak bisa jalan. Kalau jalan terus akan tabrak karena tidak tahu ini kemana, ke pinggir, masuk jurang atau tidak. Sudah berhenti, tuh kita gimana ya, malam-malam jam 2 mau strom aku, mau bikin baterai hidup lagi, tidak bisa. Mau beli baterai yang baru, di tengah-tengah jalan tidak ada toko. Lalu di desa semua tutup pintu. Bagaimana? Kita nongkrong di pinggir jalan. Apa tunggu sampai matahari terbit baru kita jalan lagi? Kalau matahari terbit tahu jalannya bahaya tidak. Kalau sekarang di kegelapan bisa mati loh, bisa masuk ke jurang. Tapi setelah kita lihat lagi, kok lampu belakang nyala, listriknya tak apa-apa kok. Itu klakson juga nyala, tak apa-apa kok. Lampu apapun semua baik, tapi lampu depan gelap. Akhirnya kita lihat, kenapa ya lampu belakang nyala, depan tidak nyala. Ini bukan berarti aki, ini bukan aki strom. Lalu dipikir, akhirnya menemukan apa? Karena lampu itu kecipratan itu tanah-tanah yang kotor, akhirnya kena tanah-tanah sampai akhirnya semua tertutup. Lampu tertutup dengan enceran tanah liat yang berada di situ. Lampunya tidak bisa nyala. Oh, kalau gini gampang loh. Mari kita ambil air, bersihkan. Tapi tidak ada air. Tidak ada air. Bersihkan. Oh, pakai pisau. Tidak ada pisau. Itu sudah menjadi kering. Bagaimana akhirnya? Coba pakai kain gosok semua tanah itu turun. Sesudah tanah turun, itu kacanya menjadi bening lagi, transparan, bersih lagi. Lalu kita buka lampu, 60 meter bisa lihat. Saudara-saudara, tadi ini 60 cm bisa lihat, sekarang 60 meter bisa. Di dim, cahaya luar biasa. Datang, puji Tuhan, terus jalan, puji Tuhan. Ada lampu, karena apa? Karena bersih. Kenapakah hidup kita tidak bisa mewakili Tuhan? Kenapakah moral kita tidak bisa memancarkan mulia Tuhan? Karena dosa menutupi kita. Dosa kita dalam mengelilingi kita, menudung kita, mengkotorkan kita, menjadikan kita sama sekali tidak berfungsi untuk merefleksikan cahaya daripada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Alkitab berkata bukan Tuhan lengannya pendek, tidak bisa menyelamatkan kita. Bukan telinga Tuhan terlalu berat, tidak bisa dengar doa kita. Tapi dosa kita dalam memisahkan kita dari Tuhan.
Dosa kita telah menutupi cahaya dari berhadirat Tuhan. Dosa kita telah mengkotori hati nurani kita sehingga kita tidak mendengar suara Tuhan. Saudara-saudara, masih ingat baca Alkitab, karena ini firman dari Tuhan yang berbicara kepadamu. Saudara-saudara, ada orang baca kitab suci nangis karena dia rasa setiap kalimat berkata-kata kepada dia. Ada orang baca seperti mainan, seperti cerita dilewat begitu saja. Saya mulai umur 8 baca kitab suci. Umur 8 saya baca kitab suci 1 hari 6 fatsal. Saya tidak terlalu pelan, saya bacanya cepat. Maka kadang-kadang kurang memperdalam. Tapi dari kecil baca kitab suci, saya mengetahui banyak firman itu begitu indah, begitu tajam, begitu bersuara berbicara ke hati saya. Sehingga seumur hidup dibesarkan di dalam firman. Akhirnya Tuhan panggil saya menjadi pemberita firman di dalam dunia ini. Saudara-saudara sekalian, refleksi. Reflektor harus bersih. Jikalau hati nurani kita tidak bersih, jikalau hidup kita tidak bersih, jikalau pandangan visi kita tidak bersih, kita tidak mungkin melihat pimpinan Tuhan dengan baik. Saudara-saudara, kemuliaan ada pada Tuhan. Kemuliaan berpeta teladan pada kita. Kemuliaan dari Kristus bersinar kepada kita. Kemuliaan akan dipancarkan kembali, refleksi melalui kita yang menghadap Tuhan. Dan kita yang mau menjadi reflektor dari kepada pekerjaan Tuhan. Ini ada sifat pertama. Sifat kedua, manusia dimahkotai dengan apa? Kedua apa? Kehormatan. Pertama apa? Kemuliaan. Kedua apa? Kehormatan. Sehingga manusia itu hormat. Manusia yang mempunyai kesadaran kehormatan dan dia mengetahui dia diberikan mahkota hormat dari Tuhan. Crown them with glory and honor. Saudara-saudara, kehormatan dari manusia? Tidak. Kehormatan dari siapa? Kehormatan dari Tuhan sendiri. Tuhan yang hormat adalah yang tertinggi. Saudara-saudara, di dalam istilah hormat, saya minta saudara perhatikan, ini berarti ada tingkat-tingkatan. Tingkat-tingkatan yang tertinggi, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Saudara-saudara, ada orang yang agung, engkau sangat menghormati dia. Dan di dalam hati engkau kasih nilai di sini. Ada guru yang hebat, nilai sini. Ada pendeta yang hidupnya suci, engkau taruh di sini. Ada orang luar biasa, misioneri yang berkorban, engkau taruh di sini. Di dalam setiap orang ada klasifikasi kehormatan. Ada kecil pun mereka mengetahui orang ini harus dihormati, orang ini jangan dihormati, orang ini guyonan tok, orang itu sungguh-sungguh. Anak kecil dia tahu loh. Karena apa? Manusia diberikan kehormatan sebagai mahkota. We are crowned with honor. So man is the only being to have the possibility and the potential to appreciate value. We can evaluate everything because we are given honor as our crown. Manusia lebih tinggi dari semua binatang. Manusia di antara semua ciptaan ada ciptaan tertinggi. Dan di atas kepala manusia yang tertinggi masih ada mahkota dari Tuhan, yaitu kehormatan dan kemuliaan. Karena ada kehormatan, maka kita mengerti menghormati orang. Kadang-kadang kita menghina. Kadang-kadang kita menertawakan, lucu ya. Kadang-kadang kita kagum. Kita menghormati. Kenapa ada orang yang patut dihormati? Kenapa ada orang yang begitu dihargai di dunia? Begitu dihargai. Karena apa? Karena di dalam penilaian manusia itu ada takaran. Kamu di sini, di sini, di sini. Engkau menghormati orang karena orang itu patut dihormati. Engkau menghormati orang karena engkau mempunyai pentakaran untuk memberikan evaluasi kepada orang lain. Ini tidak ada pada binatang, hanya pada manusia. Nah, saudara-saudara, itu sebab kadang-kadang kita hanya menghargai, lalu kita menghargai sekali,
lalu kita menghormati, kita mengindahkan, kita begitu mengapresiasi. Dan yang tertinggi itu namanya worship. Saudara, worship is to give your highest evaluation to the most evaluated, the most highest one, that is God. You never worship other than God. Tidak boleh berbakti, tidak boleh menyembah kepada yang lain kecuali Tuhan. Tuhan berkata, I am the only God. You only worship me, but not other idols. Tidak boleh engkau menyembah semua idola-idola. Tidak boleh engkau menyembah semua berhala-berhala, karena mereka itu bukan Allah. I am the only God. I am God. You should only worship God and only serve Him. Saudara-saudara, ini yang tertinggi. Kita tidak bisa menaruh presiden di sini, tidak bisa menaruh pendeta di sini, tidak boleh menaruh misioneri di sini, tidak bisa menaruh saudara kita di sini atau papa kita di sini. Mengapa Yesus berkata, love me more than your father? Kenapa Yesus berkata, you should love me more than your mother, more than your brothers, your sisters, your children, even your husband or your wife? Put God in the highest place, the first place, the first one, first. The first thing, first. The first person, first. Biar Allah di tempat yang paling tinggi, karena Dia memang adalah sumber daripada kehormatan. God is the source of honor. He is the ansih, bahasa Jerman, of honor. Ding ansih. Allah ada kehormatan itu sendiri. Allah ada kemuliaan itu sendiri. Dan Allah harus dihormati secara Allah. Hormati Allah sebagaimana Dia adalah Allah. Let God be God. Worship God, only God. And God is the only one to be worshipped, because He is the highest value above everything He created. He is the creator, and He is the self of the honor. Allah itu yang patut dievaluasi tertinggi, kehormatan tertinggi. Dari situ baru kita melihat Allah dan kehendak Allah, kerajaan Allah, kebenaran Allah, firman Allah. Terus dari Dia semua kita turun. Yang dicipta oleh Allah, saudara-saudara, yang dicipta tidak boleh dipersamakan daripada yang cipta. Allah adalah Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Lalu Dia memberikan kepada kita segala anugerah di bawah Dia. Kita tidak boleh mencintai apapun seperti mencintai Allah. Kita tidak boleh mempersamakan apapun dengan Allah, karena Allah adalah yang tertinggi dan Dia adalah satu-satunya yang dari bersumber kehormatan itu sendiri. Saudara-saudara, kita boleh menghormati presiden, menghormati jenderal, menghormati guru, profesor yang besar, tapi jangan lupa, no one substitute God, no one replace God, karena Dia ada yang paling mulia, paling hormat, dan Dia memberikan sifat kehormatan kepada kita supaya kita mengetahui bagaimana menghormati Dia dan yang lain-lain. Saudara-saudara, kecilakan dan dosa dalam hal ini adalah kita telah mengganti yang paling tinggi dengan yang rendah. Ada orang tidak menghormati Tuhan, mereka menghormati uang. Ada orang tidak menghormati yang patut dihormati, yang dihormati yang tidak patut dihormati. Ada orang menghormati uang, menghormati kedudukan, menghormati seks, menghormati permainan, menghormati lust, menghormati desire, menghormati keenakan daging, tapi tidak menghormati yang bernilai sekali. Saudara-saudara sekalian, jikalau engkau dari kecil bisa membedakan yang mana penting, mana tidak, yang mana tinggi, mana rendah, engkau bahagia. Oh, saya sangat senang kalau melihat seorang anak muda bisa mengutamakan yang utama, mengsekundirkan yang sekunder, mengketigakan yang ketiga, mengkeempatkan yang keempat. Berarti dari kecil dia itu sudah mempunyai pengertian kehormatan yang teratur sekali. Saudara-saudara, saya kalau melihat seorang beli buku, boleh saya lihat buku apa yang kau lihat? Waktu saya lihat, saya langsung tahu penilaian dia itu apa. Kadang-kadang kita pakai uang yang banyak, beli barang yang tidak ada artinya.
Kita memakai waktu yang banyak untuk hal yang tidak ada nilainya. Kita mempergunakan segala sesuatu yang diberikan oleh Tuhan untuk mengganti hal yang sama sekali tidak nilainya. Jikalau kita tidak bisa menilai dan tidak bisa mengevaluasi nilai yang mana tinggi, mana rendah, seumur hidup kita akan boros, hambur dalam segala sesuatu yang tidak artinya. Saudara-saudara, be a man, be created of the image and likeness man. Manusia sadar saya dicipta menurut peta teladan Allah, dan kesadaran itu bikin saya berada di rel, bukan di luar rel. Kereta api tidak peduli berapa cepat, berapa kuat, berapa hebat, kalau dia larinya di luar rel, akhirnya adalah pembunuhan diri. Saudara-saudara, saya juga tidak melihat engkau berapa pintar, berapa ganteng, berapa sehat, berapa muda, berapa kuat. Saya mau lihat engkau mengerti akan kemuliaan dan kehormatan sampai di mana. Kalau engkau mengerti kemuliaan Tuhan Allah sebagai dasar hidupmu, kehormatan Tuhan sebagai potensi hidupmu, dan kemuliaan Allah, kehormatan Allah di dirimu, dua hal ini menjadi tonggak di mana boleh bikin hidupmu disesuaikan dengan kedua hal ini, maka engkau seumur hidup akan sangat lancar. Saudara-saudara, kalau engkau melihat satu jembatan, harus ada dua tonggak yang besar ini. Ini tonggak membuat seluruh jembatan tergantung dan kuat, tidak akan jatuh. Dan semua kekuatan berdasarkan kedua tonggak, kedua tiang yang tinggi ini, lalu semua digantung di atasnya. Saudara-saudara sekalian, ini dua, satu glory, satu honor. We are created and crowned with glory and honor from God. Saudara-saudara, that is original creation. Allah pada permulaan menciptakan kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Kemuliaan dan kehormatan. Ini dua istilah. Saya pernah berkhotbah 5 jam di Washington DC, tapi tidak hari ini. Saya memberikan yang sederhana kepada saudara saja. Glory of God, honor of God being reflected through His created human being. Man, you are honorable, you are glorious. Tapi Alkitab mengatakan God is the glory itself, and God give us the glory as potential, and finally we make short of glory of God. That is called sin. Apakah itu arti dosa? Dosa yaitu mengurangi kemuliaan Allah. Semua 1, 2, 3. Dosa yaitu mengurangi kemuliaan Allah. God is glory. We are glorious because we should be like our God. But we had make sure the glory of God, and we cannot reflect His glory in our life. Saudara-saudara, saya tanya, ini adalah kertas. Kertas ini ada tidak? Ada ya. Ini ada kertas yang kemarin kita gambar ini. Masih ingat? Ya, dicipta di bawah dan dicipta di atas, di lingkaran bawah, lingkaran atas, persis di tengah manusia itu berada. We are created between the two realms, the visible realm, the material world, and the visible realm, spiritual world. We are in the midst. We are in this category, the category in between the visible and invisible. We are here. Kita dicipta di sini. Tetapi kalau kita tidak ingat saya di mana, kita akan sembarangan jalan, akan kehilangan. Dan kemuliaan Allah kalau tidak direfleksikan, kita menjadi orang yang tidak bisa memancarkan kemuliaan Tuhan, sehingga kita luput daripada target yang diberikan oleh itu. Saudara-saudara, saya sekarang ambil contoh di sini ada sehelai kertas, dan kertas ini berada. Saudara perhatikan di sini, ini kertas berada. Ya. Lalu saya bikin kertas ini robek. Setelah kertas ini robek sedikit, maka kertas ini masih ada nggak? Masih ada. Masih ada? Masih ada. Selain masih ada, sekarang ada lagi satu, yaitu ada bagian yang tidak berada. Tadi kertasnya utuh. Ada yang apa? Ada yang utuh. Ada yang sempurna. Sekarang sebagian hilang. Setelah sebagian hilang, kertas ini masih ada enggak? Masih ada ya. Tapi adanya ada. Adanya adalah ada ditambah
ada cacat. Ada nggak? Ada. Ada? Ada. Masih ada? Masih ada. Masih ada apa? Masih ada cacat. Ada ditambah dengan ada lebih banyak atau lebih sedikit? Hah? Ada ditambah lagi lebih banyak nggak? Tapi kalau ada ditambah dengan ada cacat lebih banyak nggak? Ada ditambah dengan ada cacat lebih banyak atau sedikit? Nah, ada tambah ada jadi sedikit ya. Nah ini. Nah sekarang saya mau tanya, what is the missing part? Bagian yang hilang itu apa? I don't know. I do not see here. It is missing. Tidak ada. Nah tetapi Tuhan tidak lihat begini. Tuhan lihat gini karena dia menciptakan yang utuh. Sekarang utuh ini sudah kehilangan sebagian, maka Tuhan melihat keadaan yang sudah ada bagian tidak berada. Ya, ada yang sudah mengandung bagian ada yang tidak berada. Maka ini adalah ada yang cacat. Ada yang cacat. Engkau seorang yang bagus sekali. Sekarang kesempret mobil, hidungnya hilang. Sudah hidung hilang, engkau masih ada nggak? Ada. Tapi ada hidung enggak? Jadi ada yang ada bagian tak ada. Ya. Sudah tak ada di dalam ada. Orang yang masih ada? Ada. Hidungnya ada? Tak ada. Ada apa? Ada yang tidak ada hidung. Sudah begini, orang ini namanya orang cacat. Jadi Augustinus mengatakan, sin is not a reality itself. Sin is a missing of the existence. Bagian yang hilang itulah menjadikan dosa. Dosa itu apa artinya? Kekurangan kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara, saya mau tanya, kita dicipta menurut peta teladan Allah. Kita mestinya mulia, betul nggak? Kita mestinya mulia, betul nggak? Kita mestinya hormat, betul nggak? Tapi karena kita berdosa, maka kehormatan itu kurang. Kemuliaan itu kurang. Maka kita telah menjadi orang berdosa. Apa itu berdosa? Dosa itu definisinya banyak sekali. Tapi di sini saya akan katakan satu definisi, yaitu bagian di mana kemuliaan Allah tidak ada. Bagian kemuliaan Allah itu sudah menghilang dari kita. Kita kekurangan kemuliaan Allah. Itu namanya dosa. Jadi saudara-saudara, Tuhan tidak mengatakan engkau tidak ada. Tuhan tahu engkau ada. Tapi di dalam keberadaanmu, engkau sudah mengurangi kemuliaan Tuhan. Akhirnya engkau menjadi satu keberadaan yang masih ada, tapi ada dengan cacat. Saudara-saudara, we make short glory of God. We cannot fully glorify our God. The glory of God is not reflected through us. Kita semua tidak ada sebagian yang baik. Paulus mengatakan, I have been so under sin, there's no goodness in my flesh. Di dalam hidup saya sebagai daging, kebajikan itu sudah hilang. Sampai akhirnya total hilang. Tidak ada lagi. Jadi Tuhan mengatakan, you are man. I created you after my image and my likeness. I crown you with honor and glory. Where is my glory? God do not see His glory in us. Where is my honor? God doesn't see the honor in us. So kita sudah mengurangi kemuliaan Allah. Kita sudah mengurangi kehormatan dari Tuhan Allah. Ini sebab pasal 8 ini pasal yang luar biasa. Saya sangat kagum melihat pasal 8. Manusia lihat ke atas, manusia lihat ke bawah. Waktu lihat ke atas, tidak melihat Allah, melihat yang dicipta oleh Allah. Bintang, bulan, segala sesuatu diciptakan di atas begitu jelas. Tetapi di sini tidak tulis matahari. Karena apa? Ini lihatnya malam. Kalau aku lihat malam, aku lihat bintang dan bintang dan bintang dan bintang dan bintang dan bulan. Tapi aku tidak lihat matahari karena malam. Lalu aku melihat segala sesuatu. Kalau ada matahari, cuma lihat matahari, bulan pun dah lihat, bintang pun dah lihat.
Tapi saya lihat bintang berkelimat, baru tahu beratus-ratus juta bintang yang begitu banyak. Ini semua dicipta oleh Tuhan. Tetapi dia mempunyai mata beriman, melintasi yang dilihat, melihat yang tidak kelihatan. You see the invisible God who is above all visible created things. And you got faith. Faith is a spiritual seeing, penetrate and surpassing the visible world. Engkau melihat, waktu lihat ke atas, melihat yang dicipta oleh Tuhan begitu agung. Engkau membayangkan Allah lebih agung. Kalau melihat who is man, I'm so tiny, I'm so small, I'm so unworthy. I am such a sinful person. But you have crowned me with honor and glory. You grant me the system of value and the system of morality, so I'm above all creatures. Saya lebih tinggi dari semua makhluk yang dicipta. Saya adalah wakil Tuhan di dunia ini. Saya boleh menguasai semua binatang di bawah saya. Tapi saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, karena kehilangan kemuliaan Tuhan, kehilangan kehormatan Tuhan, maka manusia mestinya begitu hormat, begitu tinggi, menjadi manusia yang berdosa, yang begitu keji, begitu remeh, dan akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Saudara-saudara, itu sebab kita mau menunggu lagi satu hal. Pertama, kita melihat posisi manusia. Kedua, kita melihat potensi dan kehilangan di dalam manusia. Ketiga, bagaimana kembali kepada Tuhan dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, Johannes Calvin mengatakan, a saint is not a man without committing sin. A saint is a man with a great sensitivity to the small sins. Saudara-saudara, dosa yang kecil engkau peka besar. Dosa kecil engkau rasa diri begitu jahat di hadapan Tuhan. Engkau sadar dan peka sekali terhadap dosa yang kecil. Engkau mempunyai kesadaran besar. The great sensitivity toward the small sins committed. It makes you a saint. Engkau menjadi orang yang kudus. Engkau menjadi orang bertobat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, saya tidak tahu apakah yang sudah kau alami dalam hidupmu. Tapi saya mau tanya pada hari ini, sadar tidak engkau sudah mengurangi kemuliaan Tuhan? Sadarkah engkau sudah kehilangan kehormatan daripada Tuhan? Engkau sudah jauh dari Tuhan. Engkau sudah jauh daripada kehormatan, kesucian, kemuliaan Tuhan. Dan engkau sudah hampir tidak sadar kalau engkau sudah kehilangan. Saudara-saudara sekalian, kiranya Tuhan sekali lagi hari ini membawa kita kembali, supaya kita betul-betul mempunyai kepekaan, sensitif, bahwa saya tadinya ada orang hormat. Waktu Adam berbuat dosa, kalimat pertama dari Tuhan Allah kepada Adam justru bukan, lu makan apa ya? Tidak. Allah tidak tanya dia, engkau kerja apa ya? Tidak. Allah tidak tanya, engkau masih ingat perintahku? Tidak. Allah berkata kalimat pertama kepada Adam setelah manusia berbuat dosa adalah apa? Di manakah engkau? Where are you, Adam? Where are you, man? Manusia, di manakah engkau? Di sini kita memperhatikan yang dibicarakan adalah bukan tentang perbuatan, not what you have done. Bukan apa yang kau lakukan, bukan kata-kata salah apa yang kau katakan, tetapi di manakah engkau? Berarti posisi. Saudara-saudara, posisi ini penting. Di dalam kitab suci kita melihat posisi itu hanya ada dua. Pertama ada di dalam Kristus, yang kedua di dalam Adam. Hanya dua posisi, in Christ and in Adam. Barang siapa yang berada di Adam, dia akan ikut Adam binasa, ikut Adam berontak, ikut Adam mati. Barang siapa dipindahkan dari Adam ke Kristus, ini adalah orang yang menerima keselamatan. In Christ or in Adam. Saudara-saudara, apa itu evangelization? Apa itu penginjilan? Penginjilan adalah mentransmigrankan orang dari wilayah Adam masuk ke dalam wilayah Kristus. Itulah penginjilan. Apakah itu? Betul-betul diselamatkan. Jadi keluar dari kematian binasa di dalam Adam, masuk ke dalam hidup baru yang dijanjikan
di dalam Yesus Kristus. Waktu Tuhan tanya, where are you, Adam? Di manakah engkau? Di situ artinya adalah 3. Engkau seharusnya tadi, bukan begini. Sekarang engkau ada di sini. Kenapa? Ketiga, engkau harus kembali kepada Tuhan melalui keselamatan yang disiapkan. Saudara-saudara, Adam sudah turun dari derajat aslinya yang honorable and glorious, sekarang missing, and you are now no more glory, no more honor from God, because you are sinful man. Engkau berdosa dan engkau perlu kembali lagi. Waktu kembali, bukan jasamu, bukan kemampuanku, bukan kegiatan agama yang saya lakukan, bukan, tapi hanya Yesus Kristus. Di dalam Kristus baru ada keselamatan yang sejati bagi kita. Mari kita berdoa. Waktu kita semua tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Saya dengan cinta kasih Tuhan menanya satu pertanyaan. Siapa yang berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya bersyukur Engkau telah menciptakan saya sebagai makhluk yang hormat dan mulia, tetapi aku sudah jauh daripada kamu. Aku sadar aku sudah jauh dari Tuhan. Ampunilah saya. Beri kesadaran kepada saya untuk bertobat kembali kepada Engkau. Siapa yang berkata, Tuhan, di sini saya sadar saya orang berdosa, saya mau kembali kepada Tuhan. Ada orang demikian, dipersilakan dengan hormat. Angkat tangan saudara. Siapakah? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Praise God, praise God. Whosoever, you say, I was originally created with honor and glory, but I had already lost all these things. Today I want to come back. Yang mau kembali kepada Tuhan, angkat tangan saudara. Siapa lagi? Siapa lagi? Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Biar hari ini menjadi hari di mana engkau diselamatkan, menjadi hari engkau sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mendapatkan kembali kemuliaan dan kehormatan. Saya minta yang sudah angkat tangan berdiri, kita mau berdoa bersama-sama. Ikut saya berdoa satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga, saya sangat berterima kasih karena Engkau telah menciptakan saya menurut peta dan teladan Tuhan. Pada malam ini ya Tuhan, saya sadar berapa cinta kasih-Mu. Engkau telah menaruh kehormatan dan kemuliaan di dalam diriku. Tetapi setan telah merobek-robek semua itu. Dosa telah menghancurkan semua itu. Sehingga saya jauh dari Tuhan. Saya hidup di dalam kegelapan. Pada malam ini ya Tuhan, kira Engkau mau mengembalikan saya menjadi anak Tuhan yang sejati. Saya mau meninggalkan dosa. Saya mau kembali kepada Tuhan. Kiranya Allah Bapa ampuni segala dosaku. Kiranya Yesus Kristus selamatkan jiwaku. Kiranya Roh Kudus memberikan hidup yang baru kepadaku. Mulai hari ini, saya mengikut Tuhan. Saya milik Tuhan. Sampai ketemu dengan Yesus kali kedua. Di dalam kemuliaan yang kekal. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk setiap orang yang sudah mengikuti kebaktian NRITC dan sudah mendengarkan firman-Mu, sudah mendapatkan pencerahan Roh-Mu yang kudus dan mengerti bagaimanakah manusia seharusnya hidup.
Karena kami mempunyai peta teladan Allah dan kami seharusnya mirip Tuhan. Tapi karena kekurangan kemuliaan, kekurangan kehormatan, sehingga kami sudah jauh dari Tuhan. Dan kami hidup dalam keremehan, hidup dalam penghinaan, hidup di dalam segala sesuatu yang begitu jauh dari Tuhan. Ampunilah kiranya dan beri kekuatan dan hidup baru kepada kami. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Amin.